silahkan ya kalau mau beramal membangun masjid dengan membeli kaos Sudirman yang Sudirman pernah berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, inilah yang saya abadikan dalam kaos ini. Nilainya Rp200.000 per kaos, sudah termasuk ongkos kirim dan sudah termasuk Rp75.000 untuk membangun masjid yang kami namakan Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa ya. Insya Allah kami akan bikin 74.000 masjid itu di 74.000 desa, kita bikin satu dulu. Silahkan ya, rinciannya ada di bawah video ini di deskripsi. Terima kasih. Jika kita membangun masjid, maka menurut Rasulullah SAW pasti Allah buatkan rumah di surga untuk orang-orang yang membangun masjid. Silahkan berpartisipasi dalam gerakan membangun masjid Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa, sebuah kompleks pendidikan gratis untuk yatim dan du'afa dengan mengandalkan tahfiz Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat, dan masih tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kemarin saya bikin survei kecil-kecilan ya, memasangkan Prabowo dengan Puan Maharani, dan 90% menolak Prabowo jadi presiden. Apalagi milih Maharani ya, Puan Maharani ya. Itu kemarin survei kecil-kecilan ya. Itu loh kayak survei yang ngetop itu loh, Indobarometer, Denny CA, yang gitu-gitu. Saya juga bisa bikin survei gitu dengan biaya Rp0 dan tidak ada kepentingan apa-apa ya, nggak ada yang pesan saya ya kan. Kalau mereka nggak kan ada yang membanjir mau ngasih uang ya, sehingga surveinya diatur dukung dukung orang yang pesen. Ya saya tahu lah, itu mereka teman-teman saya juga itu. Ya siapa ya mereka itu dulu. Sekarang enggak, ya saya kenal mereka nggak kenal saya. Siapalah yang mau kenal sama tukang donat ya. Nah, survei itu namanya kemarin tuh namanya Somai ya, survei Ojolali Masyarakat Indonesia ya. Somai, survei Ojolali Masyarakat Indonesia. Jadi kita tahu tuh masyarakat marah sama PDIP ya di survei itu. Ya surveinya ya metodologinya apa ya, metodologi tepi danau gitu aja lah ya. Margin errornya berapa ya, 99% error. Tapi jangan dikesampingkan ya unsur demografis, psikografis ya. Mereka marah terhadap PDIP dan nggak mau nusuk milih Puan Maharani dan juga Prabowo. Dendamnya masih belum bisa move on terhadap Prabowo yang ngeblok ke Jokowi sejak zaman Pilpres. Jangan gitulah, kalau benci ya jangan terlalu benci, kalau cinta itu jangan terlalu cinta. Ya wes, sekarang saya mau bikin percobaan lagi ya. Wes, pokoknya saya ini nggak ada yang ngaku saya sebagai pengamat politik ya, saya bukan pengamat politik. Sekarang saya mau memasangkan gimana kalau tahun 2024 itu yang maju jadi presiden tuh Prabowo, wakil presidennya Anies Baswedan. Nah, bingung nggak tuh? Dan kalau memang begitu, dua-duanya dari Gerindra ya, tentu ada ya kesepakatan politik lah dengan partai lain ya, supaya nanti presiden thresholdnya sampai 20% ya kan. Tapi yang maju adalah Prabowo dan Anies Baswedan. Nah, kira-kira gimana?
Prabowo mewakili militer, ya. Anies Baswedan mewakili kaum milenial dan kaum Islam kota kira-kira ya. Itu menurut saya itu jadi presiden karena Prabowo kelihatan orang besar ya, dia besar cita-cita 3 kali dia berjuang tanpa menyerah ya, dan untuk keempat kalinya tahun 2014 kalau dia mencalonkan jadi presiden itu dengan izin Allah jadi itu. Kenapa? Karena sebagian pendukung Jokowi itu nanti akan memilih dia itu, karena dia sudah menyenangkan ya pendukung Jokowi ketika Prabowo itu masuk dalam kabinet yang Jokowi. Yang kedua kan itu kan sasarannya Prabowo itu pragmatis ya, dia akan meraih suara setelah Jokowi lengser 2024 ya. Terus milih siapa mendukung Jokowi? Ya tentu akan jatuh hati pada Prabowo yang selama ini justru merangkul ya, atau mau dirangkul oleh Jokowi. Kan itu menimbulkan simpati dari pendukung Jokowi tahun 2024 kan, nggak bisa menolak lagi, pasti dia milih Prabowo. Itu otomatis berarti nanti kalau milih Prabowo dan yang dulu kecewa juga mikir-mikir, wah Prabowo sekarang naik nih sama Anies, saya milih Anies, saya sebenarnya nggak milih Prabowo. Tapi kan jadi akhirnya itu presiden dan wakil presiden Prabowo dan Anies Baswedan. Ayo gimana? Silahkan ya kasih komentar ya. Jadi itu ya, jadi nggak mungkin anti syariat Islam kan pemerintahan Prabowo dan Anies kan. Prabowo nanti kalau macam-macam ke syariat Islam tinggal dicewer sama Anies ya nggak? Anies kalau macam-macam melenceng dari aspirasi umat Islam tinggal dicewer sama umat Islam ya, karena dia didukung sama umat Islam waktu pemilihan gubernur DKI kan. Modalnya juga udah cukup kuat itu ya, kemampuan mengelola kekuasaannya sudah teruji di DKI, dan dia bisa itu membuat warga negara itu menjadi hangat ya dalam berwarga negara Anies ya kan, nggak marah-marah kayak Ahok gitu. Jadi kelihatannya cakep itu. Silakan kalau dia berpasangan dengan Prabowo Anies Baswedan di 2024. Gimana menurut sobat ini donat? Gimana menurut sobat pesantren Ojo Lali ya? Bagus kan? Nah, silahkan kasih komentar, terus dielaborasi, komentarnya dielaborasi itu dikasih alasan gitu loh. Jadi nambah wawasan buat yang baca. Nah, kalau cuma komentar-komentar tok gitu, ya kasih alasan lah. Apa alasannya kok setuju dengan Prabowo Anies sebagai presiden, the next presiden ya kan? Jokowi nggak mungkin jadi presiden lagi kalau ada cita-cita jabatan presiden 8 tahun itu akan dipatahkan rame-rame oleh umat Islam. Itu apa-apaan sih presiden 8 tahun, mau terus jadi ngurusin Indonesia sampai 2017 gitu, 2027 gitu, marah lah. Nah udah, silakan kasih komentar gimana kalau Prabowo dan Anies Baswedan ya. Ditulis pendapat Anda di kolom ini, kemudian di like ya dan di share. Dan jangan lupa hidup sekali bikin masjid ya. Pesen kaos saya yang seri Jenderal Sudirman yang mengatakan, nih kaos ini, Sudirman berkata, umurnya 34 loh wafatnya itu, tapi sudah memberikan keteladanan ya bagi bangsa Indonesia ketika dia berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, sekarang kemerdekaannya kurang tuh dari 100%, banyak orang Cina masuk nyari makan di sini, kita sendiri kaleran rakyatnya ya kan, nggak susah kerja, susah makan ya kan. Jadi kemerdekaannya kurang tuh, kedaulatannya kurang. Itu nanti bisa dikembalikan kemerdekaan menjadi 100% kembali oleh Prabowo, Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.